Selaku pengamat ekonomi Sumatera Selatan dari Universitas Sriwijaya terkait dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang tapera dan gaji pekerja mandiri. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Firza, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Pak Ihsan juga selalu sehat ya. Pak Ihsan, ini kita langsung Alhamdulillah. berbincang. Sebelumnya terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Kita langsung memulai perbincangan. Saya ingin mengetahui ini dari sudut pandang ya, point of view-nya Pak Ihsan ini ya, dengan adanya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang tapera ini, tabungan perumahan rakyat ditetapkan sebesar 2,5% dari gaji pekerja mandiri ya, dari gaji pekerja, dan 0,5%-nya untuk perusahaan ya, dan untuk mandiri ini 3%. Nah, tanggapan Bapak ini seperti apa? Ya, jadi sebenarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 ini sudah mengamanatkan adanya tapera. Ya, sebelumnya untuk pembiayaan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah itu dari APBN dananya, dari APBN melalui FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pembiayaan Perumahan, ya sebuah BLU di bawah Kementerian PUPR. Namun sejak undang-undang tersebut keluar, ya berarti nanti sumber likuidasi untuk membantu pembiayaan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah itu sumbernya dihimpun dari masyarakat. Dan PP nomor 21 tahun 2024 tersebut menentukan tarif. Ya, Pak Firza, tarif 3% sebenarnya. Ya, Iya, 3% dipotong dari penghasilan pekerja, baik itu pekerja tetap maupun pekerja mandiri. Sedangkan kalau untuk pekerja tetap 2,5% dari pekerjanya sendiri dan 0,5% itu dari perusahaan. itu yang saya Sedangkan kalau maksud. mandiri 3%. Ya sebenarnya ya di sini kita perlu tekankan bahwa seharusnya ya kebijakan implementasi ini dilakukan secara bertahap dan perlu kajian mendalam terlebih dahulu. Ya kita tahu bahwa saat ini kan nanti ada beberapa tarif pajak kayak PPN itu bakal naik ya. Iya, Di 2025 awal itu 12%, dan ada kemungkinan juga nanti BBM seperti Pertalite dan lain-lain itu mungkin akan naik. dihapuskan ataupun akan naik juga ya, termasuk kita tahu sendiri ya harga pangan juga sekarang sedang fluktuatif. Dengan adanya penghimpunan dana ini sebenarnya itu kan berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. Kita Iya, tahu baik. pemerintah saat ini mentargetkan setelah kita sempat COVID, ya kita rebound, kita ingin target tetap di atas 5% pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan adanya hal ini sebenarnya ini bisa menurunkan daya beli. Karena harusnya dengan pendapatan yang sekian, itu harusnya bisa belanja banyak masyarakat. Tapi dengan ada potongan lagi 3%, berarti ada sebagian pendapatan masyarakat yang harus digunakan untuk belanja, itu malah digunakan untuk membayar untuk tapera ini. Dan ini sebenarnya perlu sosialisasi terlebih dahulu, ya. Iya. Walaupun implementasinya adalah 7 tahun dari sekarang ya untuk pekerja dan perusahaan mendaftarkan pekerjanya ke Baik, tapera Pak ini. Ihsan. Pak Ihsan, kalau dari sudut pandang Anda ya, ini selaku pengamat ekonomi juga ya, menurut Anda kan ini kalau kita meruntut ya, bahwa dari awal sebenarnya bukan ujuk-ujuk ya, tiba-tiba ada kebijakan ini, sebenarnya sudah dari beberapa tahun yang lalu. Lalu pertanyaannya mengapa ya, menurut Pak Ihsan, ini seperti harus kayak dipaksa untuk bisa dilaksanakan atau diimplementasikan di tahun ini hingga sampai 7 tahun ke depan. Nah, dari sudut pandang Bapak selaku pengamat ekonomi seperti apa? Ya, ya ini sebenarnya kita udah tahu bahwa ini udah 8 tahun yang lalu undang-undangnya ya. Tapi di undang-undang tersebut kan ada klausul bahwa nanti peraturan pelaksananya dilakukan lewat peraturan pemerintah. Nah, saat ini baru dikeluarkan yang revisi yang ada tarifnya gitu. Sebenarnya ini cukup lama ya. Nah, tapi implementasinya yang kita rasa ini harusnya bertahap. Ya, malah ada wacana ya, nanti kita cek lagi bersama-sama, katanya untuk pegawai ASN ya itu mulai bulan depan Juni udah ditarik ya. Baik. Nah, ini perlu perlu kita perhatikan ya, dan juga nanti walaupun sebenarnya dana ini kan nanti akan dikembalikan Iya, Pak Firza. betul. Nanti Tambahin di untuk akhir tabungan. ketika pensiun ya, Hmm, di umur 58 beserta hasil pemupukannya. Nah, ini hmm. perlu juga kita awasi bersama-sama ya. Bagaimana Baik, kan dikelola oleh BP Tapera namanya ya. baik. Jangan sampai nanti pengelolaannya juga kita tidak transparan. Ini penting ya, Jadi karena ini menurut dana Anda, masyarakat Pak Ihsan, ya. mengapa harus diimplementasikan saat ini juga? Mengingat bahwa kata Bapak tadi, artinya kalau Bapak tadi mengatakan harusnya perlu kajian mendalam. Artinya dari 8 tahun yang lalu, saya yakin pemerintah sudah melakukan kajian secara mendalam nih Pak. Nah, lalu Ya, kenapa setelah diimplementasikan untuk saat ini, mengapa begitu banyak kontroversi yang bermunculan begitu Pak? Seolah-olah ini kesannya kayak ujuk-ujuk Pak Ihsan. ya, ya. Ini
hak pemerintah sebenarnya kenapa dibebaskan. Seharusnya memang ketika implementasi itu harusnya ada dulu. Nggak tiba-tiba aturan PP itu keluar langsung mengikat langsung bulan depan. Gitu maksud saya. Mungkin Baik. udah harusnya mungkin melalui kajian, ya kita melalui forum diskusi dulu, kita melibatkan pendapat masyarakat dulu, ya karena ini kan teknis tarif gitu ya 3%. Saya yakin pemerintah sudah mempertimbangkan kenapa tiga Betul. persen, kenapa nggak 5%, kenapa nggak 1%, seperti itu kan. Nah, Ya, ini harusnya kita lebih banyak dilibatkan juga, ya. baik. Karena apa? Karena ini kan nanti semua masyarakat yang kena, ya tidak terkecuali, termasuk pekerja mandiri. Baik, Artinya Pak kan nanti Isan. masyarakat, Pak Isan, ya, saya potong, mohon maaf. Ini kebijakannya artinya kan ini rata ya Pak ya, mau dia jabatan apapun tetap benar, 3% ya artinya ya. Nah kalau dari benar. kalau boleh saya mengambil statement Anda mengatakan perlu harusnya bertahap. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara spesifik. Saran dari Anda bertahap itu seperti apa? Apakah mungkin dari 1% dulu untuk tahun pertama, misalnya 2% tahun kedua atau seperti apa, Pak Isan? Itu bisa jadi opsi, ya, atau dibuat berjenjang. Ya mungkin maaf Hmm. untuk yang ASN, mungkinnya yang mungkin eselonisasinya agak tinggi itu mungkin bisa 3 sampai 4%. Ya, kayak pajak lah, kayak pajak pajak golongan 3 hanya 5%, golongan 4 kan bisa 15%. Ya. Hmm. Kemudian nanti kalau untuk mungkin yang ASN mungkin golongannya mungkin 2 atau satu mungkin cukup berapa persen. Termasuk mungkin pegawai BUMN yang mungkin notabene penghasilan lebih tinggi dari ASN harusnya mungkin bisa dikenakan. Artinya dibuat tiering juga bisa seperti itu. Atau Artinya jangan bertahap dipukul dulu. rata ya. Benar, karena pukul rata walaupun seolah-olah kecil, tapi kan lumayan Mas. Kalau kita Betul. anggap gaji 5 juta saja, berarti kan kurang lebih Hmm. 150 ribu itu besar loh per bulan. Bisa untuk bayar listrik, Baik, baik, ya, bisa untuk bayar baik. air dan lain-lain. Ini kan artinya ya Pak Ihsan ya kontroversi yang lebih sering bermunculan ya dengan adanya kebijakan ini ya. Bahkan kalau kita boleh mengutip banyak sekali statement netizen ya yang agak bingung juga dengan adanya tapera ini. Bagaimana kalau saya sudah punya rumah katanya apakah saya tetap harus dipotong? Nah, kalau dari pengamatan atau dapat Anda sendiri apakah untuk yang sudah punya rumah ini harusnya nggak perlu diberikan potongan tapera ini menurut Anda? Tetap undang-undang ini mengikat semua warga negara yang telah bekerja minimal 6 bulan dan sebesar UMK atau UMP, upah minimum. Artinya kalau masyarakat yang sudah punya rumah, berarti sistemnya dia menabung ke investasi, Pak Firza. Nanti Baik, akan dikembalikan ketika umur 58, ya, ya. sebesar pokok dan pemupukan, hasil pemupukannya. Artinya walaupun sudah punya rumah, tetap kita diwajibkan, ya, karena mengikat kan, diwajibkan untuk berpartisipasi dalam tapera ini. Itu Pak Baik, Firza. baik. Pak Ihsan, kalau saya boleh juga mengutip ya statement Pak Jokowi ketika ditanya ya, Presiden Jokowi kan bilang bahwa sebenarnya setiap kebijakan itu selalu menimbulkan kontroversi terlebih dahulu di awal. Tapi ketika sudah mendapatkan manfaatnya pasti akan pro juga akhirnya. Nah, apabila nantinya memang tapera ini sudah benar-benar ditetapkan dan sudah diimplementasikan ya, lalu dari pengamatan Anda selaku pengamat ekonomi apa sebenarnya dampak positif dan negatifnya baik bagi para pegawai itu sendiri maupun pengusaha? Ya, sebenarnya kalau dari sisi mungkin kebijakan yang lalu ya, kayak BPJS Kesehatan kita terasa ya, kita bisa manfaatkannya langsung ya, ketika kita sakit kita bisa langsung klaim gitu BPJS ya, dan itu kita manfaatkannya kita akui ya, itu sangat terasa bagi kita. Tapi tapera ini kan berbeda, tapera ini kan baru bisa diambil nanti ketika kita umur pensiun 58 ya, atau ketika kita tidak lagi layak menjadi kepesertaan baru akan dikembalikan. Nah, bagi Hmm, perusahaan yang jelas ada alokasi tambahan dana yang dikeluarkan perusahaan sebesar 0,5% per pegawai, iya, gitu kan? Artinya akan menambah beban pegawai, ya beban untuk membayar para pegawai. Itu dari sisi berusaha pasti akan ada peningkatan cost. Begitu juga dari masyarakat tadi. Ya, masyarakat pasti walaupun hanya membayar 2,5% untuk pegawai dan 3% itu akan terasa berat. Maksud saya gini, momentumnya itu harusnya jangan sampai semua tahun ini harus naik semua gitu, atau semua dibebankan hmm, tahun ini. Harusnya kita baik. tahu nih, 2025 ini Agak kita terkejut bakal, begitu ya Pak Isan ya, iya, agak terkejut jadi nanti masyarakat. benar. Kita tahu 2025 mau naik PPN, artinya tinggal 6 bulan Hmm, lagi. Di tahun yang sama juga untuk yang ASN lain-lain, mungkin bulan depan kena 3% lagi. Pegawai mandiri juga langsung bisa. Nah, itu kan artinya kalau kita sampaikan terlalu banyak dalam satu waktu yang sama gitu Pak Firza. Kita iya, dibebankan. Sedangkan kita untuk kenaikan gaji ataupun pendapatan umum itu juga relatif nggak tiap tahun gitu kan. Dan iya kalau kita betul. hitung untung-untung ruginya nih Pak Firza ya, Mm-mm. berapa persen benar nanti berapa bagi hasil dari pemupukan tadi. Kalau lebih tinggi inflasi, berarti time value of money, artinya uang mungkin 100 juta nanti 30 tahun mendatang itu nggak akan sama dengan sekarang. Betul.
Kalau lebih Betul. tinggi lah nanti inflasi, artinya kita rugi. Maaf ini, saya sampaikan seperti itu karena saya sebagai nanti peserta juga gitu kan, yang akan Iya, membayar juga. Misal iya. inflasi 5% ya tiap tahun anggaplah, tapi kemudian kita hanya dapat bagi hasil dari pemupukan 3% per tahun. Artinya nilai uang nanti itu selisih 2% ketika nanti tahun depan nilai uang kita. Artinya kita Baik, sebenarnya investasi ini tidak menguntungkan. Kalau saya lihat dari sisi ininya ya, saya sebagai ekonomi. peserta tapera ya Atau dari segi ekonomi. Tapi ya. kalau dari sisi gotong royong Hmm, kebersamaan itu beda lagi konsep sudah betul, betul. untuk pembiayaan perumahan. Ya, Pak Isan, ini sebagai terakhir ya. Ini Pak Isan, kalau kita mengingat lagi ya bahwa ini artinya sudah undang-undangnya sudah dibuat dan artinya peraturan ini akan harus diimplementasikan begitu Ya, ya. Artinya dan mungkin prediksi Anda bahwa daya beli masyarakat akan menurun dan lain sebagainya, kita mengharapkan tidak demikian begitu ya. Mudah-mudahan ini akan diiringi juga tentunya dengan kenaikan nanti UMR, siapa tahu 3% juga Pak Isan. Kenaikannya nanti per benar. tahun ya. Nah, kalau dari terakhir menurut Anda ya, kalau artinya sudah akan diterapkan, idealnya mungkin Anda memberikan saran lah, sumbang saran kepada pemerintah dan juga semua masyarakat begitu ya. Terakhir ini sebagai closing statement juga, apa yang harusnya diterapkan dan idealnya harusnya bagaimana, Pak Isan? Ya, ya kita berharap ya saya sebagai peserta mungkin sebagai pengamat juga kalau karena ini sudah diputuskan ya Firza ya sudah diputuskan harus jalan lah ini dalam waktu dekat ya. Artinya kita berharap memang dana ini dikelola dengan profesional oleh BP Tapera. Memang peruntukannya seperti itu ya, tidak ada korupsi di sana ya, tidak ada penyelewengan di sana. Kita berharap masyarakat nanti timbul kepercayaan lagi. Karena kita cukup banyak kasus-kasus terkait dengan hal seperti ini ya, yang diselewengkan dan lain-lain. Yang kedua, ya memang nanti dana yang dihimpun ini mohon benar-benar untuk penyaluran pembiayaan rumah murah. Jangan nanti Betul. kita investasikan nanti ke yang lain-lain. Karena ini jelas tapera, tabungan perumahan rakyat. Jangan sampai nanti timbul aturan bisa diinvestasikan ke yang lain. Misalnya infrastruktur lain-lain, mohon ya. Karena kita spesifik ini tabungan perumahan rakyat. Jadi kita berharap masyarakat berpenghasilan rendah itu dapat memiliki rumah. Itu yang kedua. Baik. Ya, dan yang ketiga, ya kita berharap ya nanti kalaupun nanti bisa ada perubahan ya kita 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 berharap ya agar dibuatlah tiringnya ya mungkin untuk masyarakat yang mandiri atau mungkin kalau ASN atau golongan masyarakat yang mungkin mendekati UMP atau UMK mungkin tidak sebesar 3%, ya mungkin 1% atau 1,5%. Atau masyarakat yang sudah punya rumah jangan dibebankan 3%, karena dia kan sistemnya hanya untuk investasi saja, ya dia sistemnya hanya untuk nabung saja, mungkin bisa lebih kurang daripada itu. Tapi masyarakat yang akan mendapatkan manfaatnya yang memang belum punya rumah dan ingin manfaatnya tapera ini mungkin bisa dikenakan 3% seperti itu, Pak Baik. Firza. Jadi mohon dibagi klasifikasinya supaya kita memang sesuai dengan kemampuan, ya sesuai dengan kebutuhan dan juga tidak ada yang dirugikan atas kebijakan ini, Pak Firza. Baik, kita mengharapkan ya tentunya semoga akan duduk bersama kembali kebijakan yang menuai kontroversi yang cukup tinggi ini akan membuat pemerintah akan mereview ya mengenai apa yang akan dilakukan ke depan. Terima kasih Pak Muhammad Ihsan Hajri, merupakan pengamat ekonomi Sumsel dari Universitas Sriwijaya sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis yang semoga sehat selalu. Terima kasih, sehat selalu Pak Firza.